Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap mencurahkannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, pada kali ini saya membuat rekaman ya untuk media ya sharing belajar bersama, dan kemudian saya unggah nih di YouTube. Kiranya mudah-mudahan ini bisa menjadikan fasilitas atau sarana kita untuk mengupgrade diri. Memang beberapa hari yang lalu saya membahas ini juga di kelas offline. Namun ada beberapa teman-teman kan yang nggak bisa hadir di kelas offline saya ya, sehingga saya membuat rekaman ini. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang belum bisa bertemu secara offline dengan saya, bisa ditemukan alawa di media online ini ya. Alhamdulillah ya, kita gunakan fasilitas yang teknologi ini ya untuk kebaikan bersama, insya Allah. Baik, saya sudah menyiapkan PowerPoint yang untuk membantu kita belajar bersama. Ya, saya buka dulu ya PowerPoint-nya. Ya, saya siapkan tema belajar kali ini adalah momentum Muharram untuk perbaikan diri. Ya, kita kuatin azam ya bersama-sama ya. Kalau bersama-sama kan lebih membahagiakan ya. Kalau kerja sendiri biasanya kok sepi ya, akhirnya nih turun ya semangatnya atau niatnya. Kalau bareng-bareng ya kita niatnya bareng-bareng. Mudah-mudahan saling support. Amin. Bulan haram dalam Islam ini ditetapkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Disebutkan ada 12 bulan kan dalam setahunnya, 4-nya itu adalah bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Ya, dalilnya di surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itu. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, mengenai 4 bulan haram ini disebutkan penjelasannya juga di dalam hadis dari Abu Bakrah. Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qadis tadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu asyara syahra minha arba'atun hurum. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Rajab Mudaral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Tahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan suci. Tidak 3 bulannya itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan laginya itu Rajab Mudhar yang letaknya itu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Masya Allah, Allah tetapkan bulan Muharram ini istimewa ya. Istimewanya
satu hal itu dari penyebutannya, dari hadis riwayat Muslim disebutkan afdalus yami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini disebut Syahrullah, yaitu bulan Allah, dengan disandarkannya lafaz Allah di bulan Muharram ini, maka menunjukkan betapa agung dan istimewanya bulan ini. Sehingga para ulama salaf, para ulama soleh, para salafus soleh, itu kemudian uh, sampai ke kita menggunakan Muharram ini menjadi momentum untuk perbaikan diri. Uh, di dalam upaya perbaikan diri, ini ada hadis riwayat At-Tabrani yang mengingatkan kita untuk senantiasa baik ya sepanjang hidup kalian. Berbuat baiklah di sepanjang hidup kalian. Bersiap dan sambutlah hembusan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hembusan-hembusan pada rahmat dan kasihnya yang akan diraih oleh para hamba yang dikehendakinya. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup aurat keburukan kalian dan menenteramkan kalian dari rasa takut dan kecemasan. Masya Allah, Allah berikan kepada kita yang ingin kemudian menjadi lebih baik lagi itu dengan apa? Hembusan-hembusan rahmat. Jadi kalau kita ikhtiar pada kali ini ya dengan menyimak ya video ini, saya juga ya membuat ya video ini adalah bagian dari menyambutnya hembusan rahmat Allah. Jadi saya berusaha juga untuk menghadirkan diri saya ketika memang Allah berikan keistimewaan Muharram, bersiap-siap. Nah teman-teman kan juga begitu ya, kok dilalah gitu. Itu mendengarkan video ini. Maka ini semua sebetulnya adalah pertanda bahwa Allah berikan hembusan rahmat Allah itu melalui ikhtiar ini. Dan ternyata kita kok ikut terpanggil untuk bersiap-siap mengupgrade diri. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya dengan ikhtiar dan dengan majelis saling berbagi, saling untuk belajar ya seperti majelis ini. Amin, amin ya, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kemudian kita akan menggunakan momentum ya untuk perbaikan diri, Allah juga menyampaikan kepada kita ya tergantung niatan kita. Nah, hadis dari yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Sehingga ini tergantung niatan kita. Namun Allah memfasilitasi ini ya kalau kita mau upgrade diri, kita kan bersama-sama majelisnya insya Allah selamat ya. Maksudnya selamat itu adalah kita berkumpulnya orang-orang baik ya. Kalau berkumpulnya orang baik ini ya ada ya rumus ya untuk bisa menaikkan level keimanan kita itu ya memang bertemu dengan orang-orang baik, berinteraksinya dengan orang-orang baik ya. Jadi kalau kemudian kita ingin ya, saya ulang nih ya, kita ingin untuk memperbaiki diri, maka usahakan kita juga berinteraksi dengan orang-orang baik ya.
Nah, ini saya ambil nih dari quotes-nya di doa muslimah ya. Jadi ketika ingin hijrah, ingin menggunakan ya momentum Muharram ini untuk perbaikan diri, aku ingin hijrah. Apa yang pertama aku harus perbaiki? Maka perbaikilah sholatmu, karena tidak hanya perilaku, pakaian, dan lisan kita yang nanti yang akan baik ya, tetapi Allah pun akan memperbaiki hidupmu dan segala urusanmu ya. Masya Allah, kalau kita memperbaiki pertama kali itu adalah kualitas sholat, itu maka Allah akan berikan fasilitas ya, hidup kita atau segala urusan kita juga diperbaiki ya. Ini ada dalilnya ya, quotes ini di dalam Al-Quran ya, surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, pada ayat ini jelas ya, Allah tegaskan bahwa kita diperintah untuk tegakkanlah sholat. Sholatnya tegak, kualitasnya bagus, sesuai dengan apa-apa yang sudah ditur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadahnya itu melihat bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya kita ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Nah, sesungguhnya kalau sholatnya ini sudah tegak, maka sholat tersebutlah yang bisa mencegah perbuatan maksiat, perbuatan keji, perbuatan mungkar ya. Nah, apa jadinya? Kita seperti di-lead oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga nggak akan goyang-goyang ya untuk menuju kepada yang maksiat. Sebab apa? Sholatnya itu sudah mencegah dari perbuatan tersebut ya, perbuatan yang keji, yang mungkar tersebut. Nah, disebutkan juga di dalam hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna awalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasada faqad khaba wa khasira, fa taqasa min faridatihi syai'. Qala rabbu azza wa jalla, undur hali abdi min tatawu fayukammalu minha man taqasa minal faridah, summa takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hamba-Aku memiliki sholat-sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya itu. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, teman-teman, Masya Allah, Allah berikan lagi penguat. Ketika kita sholatnya bagus, maka disebut oleh Allah,
dia dalam kondisi yang telah beruntung dan berhasil. Jadi keberhasilan seseorang, keberuntungan seseorang itu tatkala dia sudah melakukan sholat yang baik. Nah kalau rusak, dia gagal dan rugi. Namun teman-teman, Masya Allah, Allah berikan lagi kesempatan manakala seseorang itu sholat fardunya itu kok ada ketiadaan atau kekurangan dari kesempurnaan. Ya contohnya ya ketika kita nih perempuan ya, kalau saya nih perempuan ingin masak gitu, tiba-tiba ketika kita sholat subuh kepikiran nih nanti menunya apa ya yang mau saya buat untuk sak, pikiran terlintas ya di dalam sholat, apa jadinya gitu kan, sholatnya belum sempurna nih ya, masih belum khusyuk. Nah ternyata Allah perintahkan malaikat untuk melihat apakah ada ikhtiar nih orang-orang yang sholatnya belum sempurna ini dengan nambah sunnah-sunnahnya, sunnah rawatib dari sholat yang dia kerjakan. Dan ternyata yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sunnah rawatib ini ternyata menjadi kesempurnaan dari sholat yang mungkin kita lakukan, sholat fardunya belum sempurna. Masya Allah. Baik sekali ya Allah kepada kita dan memberi kesempatan kepada kita ya untuk jangan putus asa, jangan sedih gitu ya. Sebab semua segala ikhtiarnya itu akan prosesnya akan dilihat ya oleh Allah. Jadi kita ambil mungkin ya momentum mahar ini dari beberapa target yang kita akan upgrade, boleh ya tergantung niatan kita ya. Tetapi kalau ingin mengawali dari perbaikan diri, yang berbagi dahulu itu adalah kualitas sholatnya. Nah, bagaimana kisah pembicaraan ya antar murid dan guru, kisahnya Isom bin Yusuf. Isom bin Yusuf ini disebutkan beliau itu abid ya, seorang yang ahli ibadah ya. Namun beliau ingin tahu ya bagaimana gurunya, bagaimana Imam Hatim Al-Asom itu bisa lebih bagus sholatnya. Ini disarikan dari kitab Nawadir kayak tempat ibadah Tusulihin ya. Saya akan bacakan aja riwayatnya ya. Jadi seorang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf, dia sangat warok dan sangat khusyuk sholatnya. Namun dia khawatir kalau ibadahnya kurang khusyuk dan selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih bagus ibadahnya demi untuk memperbaiki dirinya yang merasa kurang khusyuk di dalam sholat. Pada suatu hari, Isam menghadiri majelis seorang abid bernama Hatim Al-Isam. Dia bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bagaimanakah cara Tuhan sholat? Hatim berkata, apabila masuk waktu sholat, aku berwudu, zahir dan batin. Isam bertanya, bagaimana wudhu zahir dan batin itu? Hatim berkata, wudhu zahir sebagaimana biasa yaitu membasuh semua anggota wudhu dengan air. Sementara wudhu batin ialah membasuh anggota dengan 7 perkara. Tobat, menyesali dosa yang dilakukan, tidak tergila-gila dengan dunia, tidak mengharap pujian orang, meninggalkan dari berbangga, meninggalkan dari menipu dan hianat, dan meninggalkan dari dengki. Seterusnya Hatim berkata, kemudian aku pergi ke masjid. Aku memastikan anggota tubuhku menghadap kiblat itu dengan penuh waspada. Dan aku bayangkan Allah ada di hadapanku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku. Kemudian aku bayangkan seolah-olah ada di titian siratal mustaqim. Aku menganggap bahwa sholatku ini adalah sholat yang terakhirku. Maka kemudian berniat dan bertakbir setiap bacaan dalam sholat, berusaha ku
fahami maknanya, ruku dan sujud dengan tawadhu, tasyahud dengan penuh pengharapan, dan aku memberi salam dengan ikhlas. Beginilah aku bersolat selama 30 tahun. Maka Isam bin Yusuf ini kan mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Imam Hatim al-Asum ini, menangis dia karena merasa bahwa dia belum sebaik ya ibadahnya Imam Hatim al-Asum. Nah, kadang kita perlu ya rasionalisasi apa yang sudah kita lakukan secara physically, apa sih gunanya untuk kita. Mungkin secara maknawi kita sudah yakin ya, pastilah apa yang ditetapkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah itu mengandung hikmah kebaikan untuk kita semua. Tapi terkadang kita perlu juga ya penyemangat diri ya untuk secara zahir, secara physically, apa sih gunanya sholat kalau tegak, kalau kualitasnya bagus untuk kita. Kan ini ada riset dari Abu Kalam Azad, Nurul Islam, tahun 2020, dari Jurnal International Journal of Medical and Health Science Research, disebutkan bahwa studi ini menyebutkan bahwa gerakan dalam sholat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan fleksibilitas otot, serta memberikan efek relaksasi, nyaman, dan mendukung kesehatan jantung. Ya memang kita coba ya untuk bisa menganalisis ya sedikit ya dari gambaran sholat ketika fardu dilakukan tegak aja, itu berapa kali ya kita kemudian takbir, yang itu akan membuat proses ya sirkulasi darah menuju jantung itu lebih kuat. Dan juga bagaimana kita gerakan ruku, sujud ya, dan kemudian bangun lagi untuk rakaat yang kedua dan berikutnya, ini seperti kita sedang melakukan gerakan otot yang berulang-ulang. Dan gerakan otot yang berulang-ulang ini, kalau kemudian ditambah lagi dengan salat sunnah rawatib, maka gerakan tersebut sepanjang hari kita melakukannya berulang kali. Dan inilah yang kemudian di dalam jurnal yang berjudul The Impact of Islamic Prayer on Physical and Mental Health ini disebutkan mendukung kesehatan jantung. Ya, Masya Allah ya, kalau kemudian kita bisa melakukan dengan kualitas yang baik, ini seperti kita sedang melakukan olahraga untuk menguatkan otot maupun menguatkan sirkulasi darah, dan ini jelas mendukung kesehatan jantung. Ya walaupun kemudian bukan berarti kita mengandalkan salat saja ya untuk perbaikan jantung kita, tetap aja kita perlu menambah dengan gerakan-gerakan di olahraga yang bisa mendukung kesehatan jantung. Untuk bisa berazam perbaikan di Muharram ini diawali dengan perbaikan kualitas sholat, maka kita perlu juga berharap ya kita semua senantiasa ya sharing kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa hafal doa ini dan kemudian kita bisa menggunakannya ya untuk berdoa, di mana ketika kita berdoa maka udhuni astajib lakum. Jadi kalau kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Nah, bagaimana cara Allah mengabulkannya? Wallahu a'lam ya. Tapi Allah janjikan pasti akan dikabulkan. Oleh karenanya kita berharap ya bisa hafal. Namun kalau misalnya belum hafal, ya bolehlah kita baca ya. Setelah sholat fardu kita baca ya. Nah, ketika sholat kita baca doa ini
Maka doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doanya Nabi Ibrahim untuk menguatkan dirinya dan anak bisa rajin sholat. Jadi doa ini akan menguatkan kita, juga anak cucu kita, ya, untuk rajin sholat. Apa doanya? Kita baca ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Kita hafalin ya, supaya kemudian setiap kali pada sholat kita doakan ini akan menguatkan kualitas doa sholat di berikutnya. Dan terus aja ya kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa hafal dan ini menjadi wirid harian ya kita sehari-hari. Nah, baik, momentum hijrah. Tadi kan para salafus soleh menggunakan Muharram ini untuk momentum hijrah, untuk momentum perbaikan diri ya. Secara bahasa, hijrah itu memang berarti pencerahan, perubahan, pindahan. Nah, secara syar'i itu adalah perubahan diri seseorang dari sesuatu yang tidak baik atau kurang baik ya, yang belum baik menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kemudian kita berhijrah secara tempat, berpindah gitu. Jadi contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Taif, ya. Bukan berarti kemudian satu-satunya cara perbaikan itu adalah berpindah dari tempat jelek ke tempat baik, bukan ya. Ada kalanya kita memang sudah tidak mungkin lagi untuk berpindah tempat. Tetapi ketika kemudian kita punya azam ya untuk perbaikan diri secara terus-menerus ya, maka bisa jadi justru kita memperbaiki yang kurang baik. Masya Allah ya kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Oleh karenanya kita lihat dulu juga bagaimana secara maknawi. Jadi hijrah secara maknawi ini ada perubahan dari akidah itu menjauhi tahayul, khurafat ya, perubahan dari ibadah itu kualitas sholatnya jadi lebih bagus lagi ya, atau meningkat hal-hal yang baru kemudian wajib-wajib plus ditambah dengan sunnah-sunnah ya, perubahan dari akhlak yang dari muslimah yang kurang baik gitu ya menjadi makin santun, makin jujur, makin amanah ya. Dari sisi ilmu kita meningkat kualitas ilmunya yang bukan hanya kemudian fokus untuk upgrade kebaikan di dunia saja, tetapi juga mempersiapkan akhirat ya, hidup di akhirat yang lebih baik ya. Insya Allah kita punya harapan yang sama bahwa kita ingin juga gitu setelah sukses di dunia juga husnul khotimah dan sukses di akhirat ya. Apa istimewanya momentum Muharram ini? Ada keutamaan di saum Asyura. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu min kulli syahri wa ramadhanu ila ramadhana wa hada siyamud dahri kullihi siyamu yaumi arafah atasibu 'ala Allahi ayyukaffara sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu." Puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya ini seperti puasa setahun penuh. Puasa Arafah, aku berharap akan diampuni oleh Allah dosa setahun lalu dan setahun berikutnya. Puasa Asyura, aku berharap akan diampuni oleh Allah dosa setahun yang lalu. Jadi, keistimewaannya Asyura ini adalah penghapusan dosa.
penghapusan dosa setahun yang lalu. Ini jelas kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya Asyura dan Arafah itu, kalau Asyura dihapus dosa setahun yang lalu, kalau Arafah itu dihapus dosa 2 tahun ya, sebelum dan sesudah. Nah, teman-teman semua, bagaimana kemudian pelaksanaannya? Jadi pelaksanaannya untuk saum Asyura ini, uh, afdal itu puasanya 2 hari ya, 9 dan 10 Muharram. Jadi disunahkan, di disebutkan ya di dalam hadis ini, Nabi Rasulullah SAW itu berpuasa 10 Muharram. Nah, kemudian ketika diingatkan bahwa Yahudi juga melakukan puasa di 10 Muharram, maka Rasulullah menyampaikan untuk menghindari tasyabuh, Rasulullah menyampaikan akan berniat puasa di 9 Muharram. Apa alasannya? Menghindari tasyabuh dengan Yahudi yang hanya puasa di 10 Muharram. Berhati-hati dalam penentuan tanggal ya. Ya kadang ada di penentuan tanggal itu yang bisa jadi ya, itu karena perbedaan tempat atau perbedaan penentuan tanggal Hijriyah itu tidak sama 9 dan 10 Muharramnya ya. Sehingga ini Masya Allah ya, kita bisa menggunakannya juga sebagai puasa 3 hari berturut-turut ya di dalam 1 bulan yang disunahkan, bisa mengambil 9, 10, 11 ya. Namun memang tadi saya sampaikan bahwa ini kan berdasarkan hadis Syura, puasanya itu 10 Muharram. Nah, kemudian hadis berikutnya ketika Rasulullah itu berniat ya untuk 9 Muharram, ini karena ada alasannya untuk menghindari tasyabuh dengan puasanya Yahudi. Wallahu a'lam. Apa yang saya sampaikan, kalau saya salah itu datangnya dari saya sendiri ya, karena saya pastinya ya masih fakir dalam bab ilmu agama. Cuma ikhtiar saya saja ya untuk bisa ikut mewariskan dakwah Rasulullah SAW dengan menggunakan ya waktu dan kebisaan saya ya dalam menyampaikan sesuatu gitu ya, untuk kebaikan teman-teman yang mengenal saya dan kemudian ingin bersama-sama saya juga ya belajar. Yang utamanya adalah ini sarana belajar saya tentunya ya, kalau teman-teman belajar bersama, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar ya, dari ikhtiar kita untuk memperdalam lagi ilmu agama kita dan menjadikan kita menjadi lebih baik karenanya. Alhamdulillah, wala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Ya, saya undur diri. Mudah-mudahan kita lain waktu ya bisa membahas tema lain yang kemudian itu menjadikan kita bertambah ya kemampuan kita dalam mencari ilmu, dan itu akan membuahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.